ملكه يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala murdin waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang sangat mulia ini ya di hari Jumat ini ya. Alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala dan terlebih lagi sampaikan salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Gimana kabarnya sobat Tartila semuanya? Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Silahkan ya yang mau buka kamera on cam aja ya. Karena majelis ilmu ya walaupun online, nah kita kalau bisa mah kita Bu juga on cam aja ya. Karena sekarang kita materinya talaqi jam'an ya.
Talaki jam'an ini berarti emang harus on kamera dan on apa audionya ya. Karena nanti baca-baca bareng. Nanti setelah itu baru baca, saya tunjuk baca satu-satu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya Sobat Tadila semuanya setiap hari Jumat ini akan ada live class ya, kelas tambahan lah gitu ya, yang sifatnya itu mungkin bisa dikatakan gratis lah mungkin ya. Ini tambahan dan bonus juga mungkin ya untuk yang ikut serta dalam kelas metode Tartila. Jadi ada kelas namanya KMT ya. KMT itu apa? Kelas metode Tartila yang akan membahas 5 jilid buku. Nah, jadi metode Tartila itu nanti metode pembelajarannya itu ketika belajar itu nanti ada 2 cara. Ya, 2 metode. Yang pertama itu talaki fardan, yaitu face to face, one by one antara guru dengan murid. Nah, itu biasanya dengan video call ya. Itu talaki fardan. Yang kedua itu talaki jam'an. Nah, jadi sebelum kita masuk, saya jelaskan dulu talaki itu apa. Jadi perlu kita ketahui, talaki itu adalah metode periwayatan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi belajar kepada Jibril AS. Ya, talaki. Nah, apa isi dari talaki itu? Yang pertama itu adalah al-'ard. Afwan, as-sama' dulu yang pertama. As-sama', mendengar. Jadi mendengar bacaan yang fasih, bacaan yang tartil. Nah, itu namanya talaki. Yang kedua itu baru al-'ard. Al-'ard itu menyetorkan bacaan kita kepada seorang guru yang fasih atau yang mungkin bacaannya. Nah, itu ya sahabat tartila ya di talaki. Dan di situ nanti ada proses baca, mendengar, membaca, mendengar, membaca. Jadi pertamanya murid mendengar bacaan guru. Yang kedua, saya itu baru murid menyetorkan bacaan kepada guru dan dikoreksi. Nah, di situ namanya talak ya. Jadi proses itu namanya semuanya talaki. Dan sekarang namanya jam'an, talaki jam'an. Jadi kalau talaki fardan itu satu-satu per orang ngajinya ya, belajarnya. Nah, kalau talaki jam'an, nah ini bareng-bareng. Nah, di sini nih yang ada as-sama'nya. Jadi saya membacakan, antum semuanya mendengar. Jadi mendengar as-sama'. Setelah itu mungkin nanti saya tunjuk mungkin beberapa orang untuk langsung praktek gitu ya. Alhamdulillah di sini hadir 17 orang ya. Nah, 17 orang ya, Bapak Ibu semuanya. Afan, mohon maaf kalau yang on cam diusahakan dengan pakaian yang syar'i ya. Karena ini majelis ilmu, sekali lagi saya sampaikan belajar itu kita usahakan penuh dengan adabnya ya. Walaupun online ya, walaupun online ada hijab, ada batas di antara kita, tapi tetap memuliakan ilmu ya. Karena yang terpelajari sekarang adalah kalamullah Al-Quran. Nah gitu ya Sobat Tartila semua ya. Diusahakan nih memang duduk rapi di depan kamera, pakai pakaian yang syar'i, laki-laki ataupun perempuan, mendengarkan dan menuliskan mungkin materi-materi yang perlu dicatat gitu ya. Nah, sehingga walaupun Sobat Tartila nanti ikutnya hanya kelas yang tambahan ini, atau kelas gratis ini, insya Allah kalau betul-betul istiqomah belajarnya dan serius, insya Allah akan banyak mendapatkan manfaat juga. Nah, gitu ya. Apalagi kalau kita juga ikut talaki fardannya, itu lebih lebih mantap lagi ya, karena setoran bacanya langsung kepada guru yang mengajarkannya gitu ya. Nah, coba absen dulu nih supaya rame nilai ya. Dari mana aja nih? Dari mana aja? Silahkan boleh bersuara atau melalui chat. Ini jangan sampai nih saya menjelaskan materi sekarang pada diam, nggak ada interaksi 2 arah. Siapa ya Bu? Dari mana aja nih? Hadir dari Bogor. Wah, banyak Bogor nih ya. Apalagi dari mana aja nih? Ranca Ekek, nah, Bandung dia Taiwan, Masya Allah. KBB, apa Kabupaten Bandung Barat? Oh iya. Terus dari mana aja lagi nih? Nah, karena ini kelasnya bersifat berjamaah ya, jamaan, banyakan ya gitu ya. Jadi ini nggak dibatas orangnya ya, mungkin dari berbagai daerah juga mungkin kalau hadir silahkan hadir. Tapi beda dengan kelas KMT. Kalau KMT itu memang khusus yang terdaftar ya, mendaftarkan diri
belajar buku metode Tatilal yang 5 jilid ya, 5 jilid. Jilid 1 sampai jilid 5 ya. Jonggol, Mekarsari, Depok, Tegal, Bekasi, Sulawesi, Masya Allah ya. Dari mana lagi nih? Dari luar negeri ada tadi ya, dari Taiwan. Ada lagi dari Taiwan, dari daerah lain? Oh, Jakarta. Nah ya, 22 orang ya, lebih kurang yang hadir ya. Dari Bengkulu hadir. Masya Allah, dari Bengkulu ya. Ahlan wa sahlan. Nah, ya. Sebelum itu, perkenalkan dulu ya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Mungkin sebagian udah ada yang kenal ya. Yang sebelumnya ikut kelas intensif Ramadan ya, mungkin kenal. Tapi kalau yang belum ikut kelas itu mungkin tidak tahu dengan saya ya. Jadi nama saya Zulfadli Rizky Warkia, biasa dipanggil Fadli. Nah, nama saya biasa di sini ditulis Fadli Ibnu Imran karena saya anak dari Pak Imran, nama saya Imran ya. Terus Al-Fadani itu kunyah atau lakop kepada daerah ya, dari asal. Saya asalnya dari Padang Pariaman, Sumatera Barat ya. Maka dilakopkan kepada nama daerah Al-Fadani dan mengambil keberkahan dari nama salah satu ulama yang sangat terkenal ya Bapak Ibu ya, mungkin pada kenal ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu salah satu imam mufti di Mekah pada masa itu ya, salah satu ulama dunia yang itu asalnya dari Padang Pariaman. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, itu mungkin perkenalan pertama mungkin. Sekarang kita langsung masuk saja ya. Talaq jam'an ya, talaq jam'an itu artinya saya membacakan, Bapak Ibu semuanya silakan on cam atau on audio ya. Jadi kalau bisa mah on cam ya, lebih bagus ya. Kalau kayak gini nih, sama kayak perkuliahan nanti ya, kalau kuliah ya, yang guru dosen ngobrol ngomong, nah, tapi orangnya tidak ada ya. Bisa coba dibuka on cam-nya, yang ikhwan pakaian yang rapi, yang syar'i untuk aurat, yang perempuan juga kayak gitu ya. Kalau bisa pakai pakaian yang syar'i ya, karena kita sekarang belajar baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Nah, itu ada yang tuh yang nggak pakai jilbab. Afwan, Ibu colong dipakai jilbabnya dulu mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Kalau yang tidak bisa pakai kamera, minimal mah nanti audionya dibuka ya Bu ya. Karena kita baca bareng nanti, saya bacakan, antum langsung ulang ya. Bismillah, sekarang kita masuk halaman yang keempat. Jadi halamannya hitungnya dari 4 ya Bapak Ibu ya. Karena halaman 1 nanti itu kata pengantar dari penulis. Halaman kedua itu doa. Halaman ketiga itu kurikulum ya, kurikulum jilid ya. Masuk ke halaman keempat. Halaman masuk materi. Yang ikhwan, yang akhwat, yang belum ada yang buka ini on cam. Silahkan on cam ya. Nah, talaki zaman. Dan banyak ya sekarang majelis belajar Quran online itu semuanya diharuskan ketika talaki itu ya buka kamera gitu ya, karena talaki ya. Kita langsung masuk. Yang pertama hurufnya itu hamzah dan ha. Jadi halaman pertama hamzah dan ha. Jadi metode yang ditemukan, yang terbaru yang ditemukan oleh metode Tartila ini yaitu belajar huruf-huruf itu tidak berdasarkan huruf hijaiyah, tapi berdasarkan huruf makhrajiyah. Dan ini penemuannya ya. Urutannya berdasarkan makhraj. Jadi sehingga kita mudah mengucapkannya dan langsung hafal secara langsung urutan makhraj. Yang pertama itu a dan ha, hamzah dan ha. Ya. Kalau nggak dikasih harokat, Bapak Ibu coba di pojok yang paling bawah, a dengan perubahan hurufnya itu namanya hamzah. Jadi kalau dikasih harokat fathah namanya a, kalau nggak ada harokat namanya hamzah. Kalau ha dikasih harokat namanya ha, kalau nggak ada harokat namanya hurufnya ha panjang. Nah ini harus hafal ya, ini harus hafal ya. Karena nanti berhubungan sama huruf muqatta'ah. Terus kita langsung masuk ya. Yang pertama hamzah makhraj dan ha makhrajnya itu di pangkal tenggorokan. Jadi sini Bu ya, di pangkal di sini ya. Dekat ada tulang dada kita sini 2 ya. Nah, dekat situ lah ya lebih kurang. Hamzah dan ha.
Terus yang kedua, sifatnya sekarang. Sifatnya. Hamzah sifatnya tipis. Jadi perlu kita ketahui Hamzah sifatnya tipis. Jadi hanya ditarik seperti tersenyum. Nah gitu ya. Jadi yang gini. O. Tapi A. Dan dibuka. A. Jangan ditarik aja ya, tapi nggak dibuka. A. Harus gitu ya. Dan ada dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini langsung kita kenalkan nih. Bahwa huruf Hamzah itu ada dalam bahasa Indonesia. Sehingga mudah. A. Mirip dengan huruf A dalam bahasa Indonesia. Apaan Bu yang on cam mungkin bisa dipakai jilbabnya dulu ya. Terus huruf H. Nah, huruf H sama sifatnya tipis sama dengan A, tipis ya. Cuman tidak ada dalam bahasa Indonesia. Karena H ini ada keunikan ya. Kalau H Indonesia mungkin nggak H besar juga nggak H kecil ya. Tapi H biasa aja. Nah, maka kalau H ini agak ada perbedaan sedikit dengan H dalam bahasa Indonesia. Coba kita Bapak Ibu ya, sambil dibuka audionya ya. Baca ta'awudz dulu. Saya baca nanti ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nggak apa-apa ya, saling ribut juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya baca ya, setoran ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lanjut. Coba kita baca dulu 2 huruf yang di atasnya dulu ya. Ikutin nanti saya. A a a. Lanjut. H besar sekarang ya. H-nya agak berat ya Bapak Ibu ya. H h. H h h. Kita langsung masuk baris yang pertama ya. Baris yang pertama. Lihat di bukunya ya, baris yang pertama. A a a. Nah, jadi bacanya bukan gini. Bukan a nggak terpisah, jadi gabung langsung. A. Nah, gitu ya. Sifatnya tipis ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi sifatnya tipis, tahannya tarik. Jadi seperti tersenyum ya. A dan dibuka. Lanjut. Nah. Afwan, itu bunyi suara apa itu? Nah, tolong dikondisikan ya Bapak Ibu ya. Ada ribut ya. Tolong dikondisikan. Makanya majelis ilmu itu memang harus kita menyediakan waktu ya, meluangkan waktu. Oh, maaf, itu bunyi suara ada siapa itu? Alas. Nah, bismillah kita lanjut ya. Yang kedua itu hurufnya H ya. Lanjut, yang baris pertama tengah ya. H A A. Afwan Ibu, pindah permataan. Afwan. Dari itu kayak itu ya. Mohon maaf, Ibu siapa? Indah. Jadi kita sekarang kan talaki zaman, diusahakan kondisinya memang kondisi yang terkontrol ya, jangan di tempat yang ramai atau beribut. Jadi semuanya buka audio dan video, tapi di tempat yang kondusif gitu ya, supaya bisa menyetorkan bacaannya bareng-bareng ya. Dan talaki ini boleh ya, talaki zaman ini boleh diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi talaki fardan diajarkan, talaki jam'an juga diajarkan. Maka perlu talaki fardan untuk mendengarkan bacaan yang fasih gitu ya. Kita lanjut. Ahaha. Jadi banyak nih latihan A sama H semua ya. Dirasakan A sama H di pangkal tenggorokan. Lanjut. H A A. Jadi ini A-nya Bapak Ibu, A-nya dengan berbagai macam tulisan, ini bacanya semuanya A. Jadi alif yang berdikasih fathah A, atau yang kepala ain ini ya juga A, atau yang alif di atasnya ada kepala ain itu juga A. Nah, jadi langsung kita ajarkan semua berbagai macam tulisan A. Jadi langsung diajarkan. Lanjut baris 2 yang tengah. Lagi tipis ya, ditarik rahangnya ya. Aha A. Nah, jadi yang gini nih. Tapi A. Ditarik, senyum, lalu baru dibuka. A.
A. Nah, gitu ya. Lanjut. Afwan. Baris kedua yang pinggir kiri ya. A. Nah, lanjut. Baris ketiga. H. Lanjut. A. Lanjut. H. Jadi rasakan Bapak Ibu ya, keluarnya sama di tempat sama. Jadi getarannya pasti di sini tuh. Nggak mungkin bunyinya H. Itu mah pasti di atas. Harus lebih berat. H. Lanjut ya. Baris keempat. H. Lanjut. H. Nah, lanjut. Dengan berbagai macam tulisannya Bu ya, itu tetap ya. A ya. Lanjut. Alhamdulillah selesai ya. Jilid 1 halaman keempat ini ya. Jadi huruf tipis ya semuanya nih ya. A dan H-nya hurufnya tipis, maka rahangnya ditarik. Sekali lagi ya. Di pojok bawah itu yang hijau ada tulisannya Bu ya. Huruf tipis rahangnya ditarik seperti tersenyum. Sedangkan huruf tebal nanti kalau ketemu huruf tebal rahangnya nggak ditarik tapi seperti rahang biasa. Misalkan O, bukan bukan ditarik tapi posisi rahang seperti biasa. Maka boleh pakai jari ini atau boleh pakai apa namanya cermin gitu ya, lihat rahangnya apakah monyong. Karena ada yang bilang sya nanti monyong, sya ya, harusnya nggak boleh monyong ya karena rahangnya tipis. Nah, bismillah langsung kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini huruf selanjutnya. Jadi urutannya bukan huruf iya. Kalau iya gimana Bu biasanya Bu ya? Abata saja hakho itu urutannya ya. Nah, tapi kalau di tartila urutannya bukan abata saja hako, tapi aha ain ha. Nah, itu goin kho kof kaf jim shin ya, lanjut seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kelas kita lanjut ya. Halaman kelima sekarang hurufnya ain dan ha. Jadi lihat di pojok bawah nama hurufnya ain nama hurufnya dan ha panjang. Kalau dikasih harokat baru a. Kalau H dikasih harokat H. Nah, gitu ya. Coba kita praktek ya. Hanya beda sama tadi Bapak Ibu ya. Hanya ini mah hanya di tengah tenggorokan. Ini makronya ya. Tadi mah di pangkal jauh. Susunannya berdasarkan makro huruf kan ya Ustaz. Betul ya. Jadi kalau tadi mah AH di sini, kalau yang sekarang naik ke atas tengah tenggorokan. Jadi tekanannya getarannya nggak akan sampai ke bawah. Coba yang mudah dulu, yang H-nya dulu, yang H pedas ini ya. Sifatnya sama Bapak Ibu ya, tipis keduanya dan tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Saya tarik rahangnya ya. Sekali lagi bareng-bareng. Bisa mantap semua ya. Yang kedua ini ain. Nah, ain jangan masuk hidung. Ya, jangan masuk hidung ya. Coba rasakan tenggorokannya keluar. Jangan masuk hidung itu mah. Ya. Betul ya? Coba dipegang hidungnya. Gitu ya. Kalau hidungnya bergetar masuk hidung berarti Bu. Bagusnya yang betulnya itu ain itu ke masuk hidung. Jadi tengah tenggorokan langsung keluar. Tuh gitu ya Ibu ya. Karena sekarang kita talakinya jamaah, jadi nggak bisa nih saya koreksi sendiri ya. Nah, makanya silahkan bagi Bapak Ibu yang punya waktu luang dan mau ikut serta nanti ikut kelas KMT ya. Kelas metode tartila itu nanti sendiri-sendiri nanti belajarnya ya. Nanti dikoreksi sendiri-sendiri ya.
dan video call. Kalau ini kan mungkin karena berjamaah ya. Ya langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya. Baris pertama. Silakan. Ahaha. Sekali lagi hidungnya atau pegang aja semuanya ya hidungnya. H-nya juga ya supaya nggak masuk hidung. Karena H sama A satu makhraj. Nah, aneh ya kenapa H bersih tapi yang masuk hidung. Coba A. Nah, tipis ya. Lanjut. A. Bergetar nggak Bu hidungnya? Bergetar? Masih bergetar? Masih mumtaz ya? 100% ya? Masukin. Nah, ini mungkin nih PR nih kita nih ya. Huruf Ain ini. Padahal hurufnya kenapa H gampang Bu ya? Kalau H coba nggak masuk hidung ya. H. Tapi kalau Ain? Ain masuk ke hidung. Ya, berarti ya latihan Ainnya ya. Kita lanjut baris kedua. Ha. Lanjut. A. Lanjut. Ha. Besar ya, H besarnya hati-hati ya, jangan sama dengan H kecil. Ha. Ketiga sekarang. A. Nah, mantap, lanjut. H kecil ya. Ha. Oke, ada H pedasnya Bu ya bunyinya. Nah, gitu. Jadi enggak yang berat. Itu berat ya. Lanjut. Ha. Lanjut. Ha. Sama di tengah Ibu ya, kalau ada di bawah. Ha. Gitu ya. Ha. Lanjut. Sekarang lanjut ya yang tengahnya. Ha. Nah, lanjut. A. Jadi seringan itu Bapak Ibu ya. Seringan itu huruf Ain itu ya. Jadi nggak berat, nggak terlalu berat. Jangan sampai A. Tapi A. Kanannya ya. Lanjut. A. Lanjut. Yang terakhir H besar sama H kecil. Ini hati ya, jangan sama. Ha. Yang pertama lebih pedas ya Bu. H, yang kedua H. Ha. Alhamdulillah. Udah 2 halaman ya Bu ya. Tadi udah celaki jamaan bareng-bareng. Nah, sekarang mungkin saya tunjuk nih satu orang yang praktek langsung ya. Yang halaman pertama dulu, halaman 4 dulu ya. Silakan Ibu Meilan Melani. Silakan Ibu. Baca ta'awuz langsung mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha. Nah, tunggu Bu, bentar. Jadi akhir hurufnya jangan ada e-nya ya. Kayak tadi ya. Ha. Nah, itu nanti berpengaruh nanti kalau baca yang 2 harokat nanti. Misalkan wadduha, harusnya gitu ya, bukan wadduha. Ada ha. Nah, itu. Maka bacanya a-aha. Rahangnya tadi lagi Bu. Ha. Masih ada ya. Ha dan ha.
Ulang lagi coba, Bu. Ha, Aha, a. ha. Yang mana ini? Yang baris keempat, yang pinggir kiri. Aha, a. Ha, a. Aha, a. Tuh masih ada aha, aha, a. Aha, a. Aha, ha. Aha, ha, a. Aha, ha, ha. Ha, a. Tapi masih ada ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Ibu Mailan Melani dari mana Ibu? Dari Ranca Ekek. Oh, dari Ranca Ekek. Alhamdulillah, Dari Masya Bandung. Allah ya. Ya. Mana Bu? Alhamdulillah ya. Bu Mailan Melani ya, Masya Allah. Bagus ya bacanya ya. Cuma nanti PR-nya itu aja Bu ya. Ujung-ujung huruf itu tidak ada e-nya ya. Terhentaknya. Karena kalau langsung nafas sama suara yang berhenti, pasti ada e-nya nanti. Wadduha, walaili idza saja. Harusnya saja. Nah, yang 2 harokat atau yang 1 ketuk nanti, 1 harokat, itu nggak ada e-nya. Karena nafasnya dan suaranya jangan langsung berhenti. Kalau langsung berhenti nafasnya nanti bunyinya kayak tadi. Aha, aha. Harusnya aha. 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 Nah, gitu ya. Jangan aha. Ha. Nah, gitu. Agak. Alhamdulillah. Masya Allah tadi H-nya udah betul, H besar ya. Kenapa Ibu? Nanti H besar ini sama H kecil ini nanti ada pengaruhnya dengan vokal juga ya. Biasanya ibu-ibu, para akhwat itu H besar ini agak butuh latihan yang ekstra. Beda dengan H kecil nanti di halaman 5 ya. Kalau H kecil biasanya para akhwat itu H kecilnya mumtaz semua. Karena aslinya H kecil itu ada di vokal perempuan. Kalau H besar ini yang biasanya mumtaz itu yang bagus itu vokalnya laki-laki, ngebas, agak berat ya Bapak Ibu ya. Tapi Ibu tadi Masya Allah ya, Ibu Melani Masya Allah udah bisa H besarnya. Yakin saya Insya Allah H kecilnya juga bisa ya. Barakallahu fiik. Syukran Bu ya. Kita lanjut halaman ke-5 tadi yang belum membaca ya. Mungkin saya tunjuk aja ibunya Syamil. Ummu Syamil. Masya Allah. Silakan Ibu langsung. Langsung ta'awuz dulu. Bismillah langsung mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diputus-putus itu Bu. Jadi bacanya jangan diputus-putus, digabung. Ha. Coba ikutin saya dulu Bu ya. Jadi ketukannya mirip kayak tadi ya. Ulang lagi ya. Ha. Dari awal. Ha. Ha. Jangan ada nadanya, itu masih ada nadanya. Nggak ada nadanya. Dulu saja. Lanjut, baris kedua. Ha. Nah, tuh. Masih ada tangan nadanya itu ya. Jangan ada nada dulu ya. Lanjut. Yang masuk hidung, coba jangan hidung Bu. Ditutup, pegang hidungnya. Jangan masuk hidung itu mah. Itu masuk hidung Bu. Masa enggak? Coba baca lagi. Getar kayak hidungnya? Masuk hidung itu masih ya. Masih bergetar hidungnya coba. Dari pencet coba. Masuk hidung? Ya. Nah, masuk hidung ya. Masuk hidung bunyinya juga beda. Beda Bu, kalau yang masuk hidung sama enggak masuk hidung itu bunyinya beda. Lanjut, enggak apa.
ha a ha a ha a ha Jangan dipisah, jangan dipisah, gabung. Ha 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 a ha a ha a ha ha. Nah, masih dipisah Ha. lagi, digabung aja, Bu. Ha. Jadi kita dari di sini kayak gitu. Jadi bukan tahaji satu huruf, tapi langsung digabung. Walaupun tulisannya pisah, tapi ini satu kali baca 3 huruf ini. Ya. Ha 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 Nah, kalau ini baru dua-dua. Aha. Oh, sama itu. Ulang lagi. H besarnya sama kecil bedain. Ha. Yang pertama H, yang kedua H. Ha. Ha. Kalau yang kedua itu, Bu. Ha, berat. Yang pertama H. Ada pedasnya. Ha. Nah, gitu ya. Tapi nggak apa, cukup. Alhamdulillah, masya Allah ya, barakallahu fiik. Jazakallah Ilmu syamil ya. Di mana, Bu? Dari mana asalnya? Saya dari Bandung. Di Bandung. Wah, alhamdulillah. Sama ya, berarti Ibu tadi ya di Bandungnya Rancaikek ya. Di mana, Bu, Bandungnya? Ya, saya Cikutra. Oh, Cikutra. Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Kalau kita di sini Kartila ini di Bandung juga, Bu ya, lokasinya. Ya. Di daerah mana Di ya? daerah Banjaran, Bandung iya. Selatan ya. Alhamdulillah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi jam'annya dulu, nanti baru baca lagi ya seorang. Sekarang halaman ke-6 ya. Halaman ke-6 gho dan kho. Nama hurufnya gho itu ghoin. Kalau kho nama hurufnya kho. Tempat keluarnya ujung tenggorokan. Ini ada kekeliruan ya. Ujung tenggorokan harusnya ya. Jadi tadi pangkal aha sama besar, yang kedua aha, yang ketiga gho paling ujung sini nih, dekat paling atas, dekat pangkal lidah kita ya. Gho. Hurufnya sifatnya tebal Bapak Ibu ya, dan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Coba lihat di bawahnya ya. Kalau hurufnya tipis, rahangnya tarik aha. Kalau hurufnya tebal, rahangnya seperti biasa. Jangan gini tapi ho. Bukan juga monyong ho. Kalau monyong ya ho. Itu kekeliruan ya ketika mengucapkan huruf. Yang monyong itu hanya ketika dia domah baru monyong. Tapi ketika dia fathah cukup dibuka aja. Ho. Bukan ho. Coba kita praktik Bu ya. Go. Jangan go ya, jangan go, tapi go. Rasakan coba. Hurufnya, ujung ranya. Ujung ranya ya. Go. Coba setel dia. Go. Alhamdulillah, bisa lah insyaallah ya. Dan ini mah nggak ada dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi harus latihan ini ya, harus sampai membekas. Karena orang Indonesia adanya huruf G, maka sering banyak nih orang Indonesia baca huruf go ini pakai G. Goiril magdu. Nah, itu huruf G itu ya. Karena kita orang Indonesia. Kalau kita belajar Al-Qur'an, maka rahang kita dan lisan kita secara tidak langsung harus mengikuti rahangnya dan lidahnya orang-orang Arab. Orang Arab nggak ada huruf G, tapi ada huruf Go. Ya, lanjut. Yang kedua huruf Kho. Coba Bu kita baca ya. Kho. Dan Kho ini boleh dua versi ya Bapak Ibu ya. Seperti yang dijelaskan Ustazah Nabila juga ya, yang juri Hafiz Indonesia. Dan saya juga dapat dari para syekh saya juga. Kho itu boleh yang ada becek-beceknya kayak gitu ya, atau yang bersih. Ho. Boleh juga kho, sama aja, boleh kedua-duanya ya. Yang nggak boleh itu yang nggak baca Quran. Ya Bapak ya. Coba kita baca lagi. Kho.
Enggak unyung ya. Kho, unyung, kho. Wi kho. Bukan jadi tarik. Nah, jadi Bapak Ibu, kondisi rahang kita itu nanti ada 3 kondisi ya. Ditarik, tersenyum, huruf tipis, ya. Yang kedua rahang biasa, huruf tebal. Yang ketiga monyong, huruf dhammah nanti ya. Lanjut kita praktek. Gho, kho, gho. Kho, kho, gho. Aha, a. Kho, kho, kho. Kho, gho, kho. Gho, gho, gho. Ini memang agak berat ya Bu ya sama kita ya yang belum biasa ya pastinya karena bro sama kho ini nggak ada dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Harus hati-hati ya. Lanjut baris ketiga. Ha, kho, gho. Nah, hanya tipis ya Bapak Ibu ya. Jadi cari ha, kho, gho. Jangan tebal-tebal. Kho, gho. Ini ha. Ya. Lanjut baris yang ketiga tengah. Aha, gho. Gho, gho, kho. Gho'a. Nah, jadi ain tipis ya. Gho sama gho tebal. Gho'a, gho. Ha'a, gho. Afwan. Ha'a, gho. Lanjut. Nah, ini nih ha besar sama kecil. Hati-hati ya. Bedain suaranya ya. Yang pertama ha, yang kedua ha. Ha, kho. Lanjut. A. Nah, itu ain ya. Jangan a atau a tapi a. Kho. Gho, kho. Kho, gho. Aha. Agho. Akho. Aha. Ha pertama berat Bu ya, lebih berat, lebih besar. Ha. Jangan sama ha atau ha. Yang betul ha. Alhamdulillah ya, masyaallah barakallahu fiik. Selesai ya halaman ke-6 ya, huruf tebal ya. Tadi 4 huruf tipis. Aha, ain, ha. Yang terakhir 2 huruf tebal. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya baca ngomongnya agak kurang itu ya. Ujung lidah saya sariawan ya. Nah, kelas. Kita lanjut ya. Lanjut nih. Lanjut dong. Lanjut satu lagi ya. Nanti setelah itu baru praktek saya tunjuk 1 orang. 2 orang berarti ya, karena 2 halaman. Nah, selanjutnya huruf qaf sama kaf. Apa nama hurufnya Bu? Qaf, kaf. Kalau dikasih harokat namanya ko. Kalau dikasih harokat satu lagi namanya ka. Ini nama hurufnya bukan ko, bukan ka, tapi qaf, kaf. Di pojok bawah ya Bu ya, ada yang warna hijau ya pojok bawah. Ko, qaf, kaf. Ini sangat mudah ya Bu ya. Jadi tadi udah selesai kita tenggorokan, sekarang pindah ke lidah. Lidah kita nih, bayangin nih lidah nih. Dengan metode anatomi tubuh. Ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Rasakan pangkal lidahnya di mana? Pangkal lidah paling belakang ya. Pangkal lidah menempel ke langit-langit atas. Pasti ya. Kalau pangkal lidahnya pasti nempelnya ke langit sini ya. Nah, ini mulut kita di sini nih. Ini ujung lidah. Bayang ya Bapak Ibu ya. Pangkal lidah nempel ke langit atas. Nempel ke bagian lunak dekat anak lidah kita, dekat lak-lakannya ya Bu, kata orang Sunda mah. Bunyi lekoh-lekohnya katanya gitu ya, huruf qaf teh ya. Jadi coba kita praktek. Ko. Jadi bukan k ditambah o ya. Kalau k tambah o, koko. Bukan koko tapi koko. Benar lagi koko.
Terus sifatnya kof itu tebal sama kayak tadi ya, jangan ditarik rahangnya ya, tapi tebal. O. Dan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ada nggak Bu ya? Q, mungkin Q dalam bahasa Indonesia mungkin nggak kayak gitu bacanya ya. Afwan. Allah Akbar. Huruf selanjutnya itu huruf kaf ya Bapak Ibu ya, huruf kaf sama makronya tadi ya, pangkal lidah nempel ke langit-langit, tapi nempelnya dua sisi kedua, bagian lunangnya kena, bagian kerasnya juga kena. Sifatnya tipis dan ada dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf K. Jadi mudah Bapak Ibu ya, jangan sifatnya tipis ya. K. Coba K. Betul Ibu ya, kerasa nggak pangkal lidahnya? Coba bilang K, pangkal lidah ya, paling dalam ya, K. Coba kita praktek bareng-bareng ya. Ko. Aha ko. Ka. Ha kecil sekarang ya. Haka ko. Rahangnya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. H sama K tipis, ditarik. H, K. Kalau ko tebal ko. Jangan H, K, K. Hanya ditebal ko. Kita tarik ya. K, ko. 1, 2, 3. Ko. Good. Ako. Akaka. Akaro. Kakako. Rokoho. Kakoka. Okoka. Okoka. Ngunyong ya Bu ya, yang kokoka. Yang ngunyong ya. Si rahangnya susah. Kayak Ibu ngambek, coba ngambek wajahnya gimana? Mulutnya. Gini kan? Udah ngambek kan monyong itu. Itu manyun itu artinya. Ngambeknya gini. Itu bilang ko gitu. Ko. Ini monyong. Gajahnya tersenyum. Gak ada ya orang ngambek senyum ya. Bunyi apa? Lanjut. Baris terakhir. Aha. Woho. Oka. Koko. Karo. Alhamdulillah, amin ya, Masya Allah. Selesai ya halaman 7. Sekarang kita langsung tunjuk satu orang yang praktek ya. Jadi pertama itu kita laki bareng-bareng, terus baru saya tunjuk. Kalau Bapak Ibu ikut kelas KMT, itu bacanya satu orang satu halaman, semuanya baca. Dan itu lama durasinya gitu ya. Jadi satu halaman, 2 halaman itu bisa sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit ya. Jadi langsung dikoreksi terus. Dan dinilai ya pastinya ya, di pojok bawah itu ya Bapak Ibu ya. Ada nilai mumtaz, jayid dan makbul. Jadi kalau nilai makbul banyak salah itu diulang. Kalau mumtaz 100 berarti nilainya ya. Jayidan itu kesalahan 3 maksimal, jayid 4 sampai 6. Silakan coba Ibu Aini Fitri lah. Silakan. Ingat ya Bu ya, sama saya Bu ya. Waalaikumsalam. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masih di Korea? Di mana di Korea? Di Thailand? Taiwan. Oh iya, di Thailand. Apa di Taiwan? Betul ya, di Taiwan. Sehat ya Bu ya? Mudah-mudahan keluarga di sana sehat, anak-anak juga sehat, rezekinya lancar ya. Silakan Bu, langsung lanjut, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Lagi Bu, coba Bu. Saya praktekkan dulu ya. Ya. Jadi ada tenggorokan itu kayak diadu-adu. Coba Bu. Ho, Go. ho. Nah, betul, nggak apa, lanjut. Ho, ho. Aha, ah. Ho, ho. Hmm? Ho, ya Allah, ko-nya ini kemana? Ya, ho-nya udah bisa ya Bu ya. Kalau go-nya masih belum ya. Ya. Jadi Bu, kalau ho itu lebih ringan. Ho. Makronya sama. Kalau go ini memang agak kuat. Sifatnya karena sifatnya memiliki sifat kuat. Jadi go. Nah, latihannya kayak gitu tuh. Ini ko-nya ini ya Ustadz. Nah ya Bu, nggak apa Bu ya. Silakan dulu, lanjut dulu Bu ya. Ya. Ho, ko. Ainnya bagus itu. Lanjut. Nah, bagus. Itu udah lumayan tuh ya. Go-nya udah lumayan bagus tuh Bu ya. Udah lumayan kena. Walaupun masih belum sempurna. Jadi memang betul Bu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya belajar Quran itu metodenya cuma 3 sebenarnya ya. Pertama itu as-sama. Sering banget, sesering mungkin mendengar bacaan yang fasih. Nah, ini talaki zaman itu tuh. Sering mendengar bacaan kan dari guru. Setelah itu al-ard, setorkan bacaan kayak Ibu Aini barusan. Diperdengarkan bacaan kepada guru. Yang ketiga, riyadhah. Latihan sendiri di rumah. Itu aja kuncinya. Sering dengar yang fasih, setoran bacaan kepada guru, tashih kepada guru yang mutqin, itu riyadhah, latihan sendiri. Jadi mungkin sambil ngapain, bilang goreng pisang, bukan pakai G lagi, goreng pisang. Nah, gitu ya, misalkan contohnya. Gado-gado, godo-godo, misalnya. Pakai G, jadi yang pakai G pakai go lagi ya. Sering ya saya contohnya Bapak Ibu ya. Kalau bilang so tebal jangan baso lagi, baso tapi balso. Nah, kata dipraktekkan. Sering dibilang, sering diucapkan. Silakan Bu, lanjut. Ya. Aha, ho, aho, haho, ha. Bilang Ibu, ha. Nah, jadi yang pertama mah berat, ha. Yang kedua mah ringan, ha, lembut. Ada pedasnya? Nah, nggak apa ya. Alhamdulillah cukup. Masya Allah ya, barakallahu fiik pada Ibu Aini. Makasih ya Bu ya. Dari jauh juga masih ikut hadir ya. Sekarang di sana jam berapa Bu? Hampir jam 10 Ustaz. Oh, hampir sama berarti ya. Ya, beda 1 jam. Karena Bu? Beda 1 jam aja sama Indo. Oh iya betul ya. Sekarang jam berapa? Jam 9 ya? Oh iya. Ya. Oh, betul. Siap. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Ustaz ilmunya. Silakan lanjut. Sekarang yang ko sama kaf. Tadi ada yang raise hand ya. Yang pakai bahasa Arab ini namanya siapa tadi deh? Muti, pakai to ya. Muti'ah. Fadhali. Ta'uz sama bismillah langsung. Kurang terdengar suaranya? Afwan ulang, agak kecil suaranya, nggak terlalu terdengar. Mungkin speakernya mungkin.
Agak kedengaran. Yud. Afwan, coba mic-nya mungkin kurang, ada tadi ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran. Pakai itu, pakai apa namanya? Headset? Oh enggak, wah mungkin speaker ke HP-nya mungkin ya, kurang jelas mungkin ya. Coba lagi baris kedua, ulang baris kedua. Hakako. Alhamdulillah ya, masya Allah, barakallahu fiik. Nah mungkin nih nggak terlalu kedengaran tadi ya, ada beberapa yang kedengaran, ada yang nggak kedengaran, tapi tadi yang kedengaran tadi bagus semua ya. Huruf Qaf sama kafnya, H kecil sama besarnya juga udah bagus ya, masya Allah ya, barakallahu fiik. Kemudian ini baru dari mana, ini baru lihat ya, baru hadir. Aslinya dari mana kak? Apa? Padang Sidimpuan, Sumatera. Oh, Padang Sidimpuan, masya Allah ya, dari Sumatera Utara ya. Kalau saya mah Padang Pariaman ya Bu ya, itu Padang Sidimpuan ya, beda provinsi ya. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik, syukran waktunya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin cukup sampai halaman 7 dulu pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf ya, tadi ada yang raise hand tapi belum kebagian. Insya Allah nanti akan bertemu lagi di talaki jam'an selanjutnya. Dan nantikan Bapak Ibu ya, setiap hari Jumat nanti akan ada terus live class dengan saya juga, dengan sama Kak Azka juga. Dengan saya nanti ada belajar itu juga nanti ya, ngaji kitab At-Tibyan ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, kitab tentang adab para muslim yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti juga ada hadis-hadis pilihan, hadis-hadis arba'in Al-Quraniyah yang perlu kita bahas supaya kita terus termotivasi belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan memahami isi Al-Quran. Ya. Jadi nanti setiap Jumatnya itu nggak talaki jam'an. Jadi ada nanti yang talaki surat, ya seperti yang sebelumnya udah ada ya, talaki surat An-Nas. Nah sekarang talaki jam'an buku metode Datilah. Nanti kan selanjutnya mungkin kitab At-Tibyan atau hadis mungkin ya, dengan saya gitu ya Bapak ya. Nah, syukron Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya kepada sobat Tardila semua, mohon doanya kepada untuk kami tim Tardila ini, mohon doanya ya. Mudah-mudahan bukunya secepat selesai diedit ya. Nah, sekarang masih di proses editing. Nanti kalau selesai Bapak Ibu, insya Allah ya, buku ini akan selesai 5 jilid, dan 5 jilidnya itu terkoneksi juga ke aplikasi Tardila ya. Aplikasinya udah ada ya, silakan download di Play Store dan App Store. Dan semua buku ini nanti terkonek ke aplikasi. Jadi ada QR code ya di pinggir ya Bu ya. Itu akan terhubung di aplikasi. Dan sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang punya waktu dan punya kesempatan untuk mau ikut di KMT, kelas metode Tardila, silakan mendaftar melalui admin dari Tardila Official. Nah, nanti insya Allah diarahkan masuk ke kelasnya masing-masing. Ini mah nggak talaki jam'an. Kalau yang di kelas itu nanti talakinya fardan, per orang ya. Jadi evaluasinya juga nanti akan lebih maksimal dibandingkan sekarang yang talaki jam'an. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari Al-Fakir dan tim dalam live class kali ini, termasuk sinyal mungkin dan ada beberapa hal gangguan tadi ya, mohon maaf sekali lagi. Kita tutup aja dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah Ustaz. Oh, iya kok. Barakallahu fiik.